Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'da. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di PMMI TV, yang mana pada kali ini saya mau mengingatkan kepada kita semuanya, terutama untuk pribadi saya sendiri, mari kita tingkatkan ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan makin melaksanakan perintah-perintah Allah dan makin kita tingkatkan dalam hal menjauhi semua larangan-larangannya. Di antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika di antara kita ada yang meninggal dunia, yang mana meninggal dunia tersebut dia meninggalkan harta warisan. Biasanya untuk orang kita, terutama orang Indonesia, maka ada beberapa hal yang mereka lakukan. Ada yang dibagi rata, ada yang dibagi dengan musyawarah dan yang lain sebagainya. Padahal sebagai umat Islam kita telah diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membagi harta tersebut sesuai dengan apa yang pernah Allah firmankan. Ingat, pembagian waris, tata cara membagi waris, ilmul mawaris, ilmul faraid, bukan hasil karya ulama, bukan hasil ijtihad ulama, akan tetapi memang firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kita tengok di Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-11 dan ayat ke-12. Yusikumullahu fi awlatikum lidzakari mithlu hadzil unthayain ila akhiril ayah. Begitu panjang Allah menjabarkan tentang waris. Berapa bagian seorang anak ketika ayahnya meninggal? Berapa bagian seorang istri ketika suaminya meninggal? Berapa bagian seorang ayah, seorang ibu ketika anaknya meninggal? Berapa saudara laki-laki, saudara perempuan bagiannya ketika saudaranya yang lain meninggal? Semuanya telah dirinci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita mau membandingkan dengan ayat-ayat yang lain, ketika Al-Quran membahas tentang harta, tentang utang piutang seandainya, tentang zakat seandainya, maka Al-Quran lebih rinci dalam menjelaskannya. Dan dalam hal ini, termasuk dalam hal waris, hampir kalau seandainya diurutkan ini dua ayat, satu halaman tersendiri Allah jelaskan di situ. Maka jamaah, maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi mari kita kembali kepada aturan Islam, mari kita kembali kepada apa yang pernah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, yang beliau sampaikan, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, membagi waris sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat berikutnya, yaitu ayat ke-13, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Apresiasi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang menjalankan perintahnya, kepada orang-orang yang menjalankan hukum-hukumnya. Tilka hududullah, maka itulah ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Maka barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, akan tetapi khalidina fiha, selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah keberuntungan yang sangat-sangat agung. Ayat ini diletakkan setelah Allah menjelaskan rinci tentang waris. Artinya apa? Artinya ayat ini masih sambung dengan ayat sebelumnya, yaitu bagi orang yang menggunakan hukum waris sesuai yang Allah perintahkan, sesuai yang telah Allah ajarkan, maka Allah janjikan kepadanya surga selama-lamanya. Akan tetapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata ayatnya tidak hanya berhenti sampai di sini.
Masih ada ayat berikutnya, yaitu ayat ke-14. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan enggan menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ancaman Allah, yudkhilhu naran, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka pun sama, bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, akan tetapi khalidan fiha, selama-lamanya. Kita tahu sendiri siapa yang pantas Allah masukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Tetapi kenapa Allah taruh ayat ini setelah Allah menjelaskan tentang waris? Dan ayat ini ditutup dengan walahu 'adzabun muhin, dan baginya siksa yang sangat-sangat hina. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau memang kita mau melihat sekitar kita, betapa banyak orang-orang yang terzalimi karena masalah waris ini, betapa banyak saudara yang putus silaturahim hanya gara-gara masalah waris ini, betapa banyak yang ibu dengan anak putus kekeluargaan, bahkan mereka saling diam tidak menyapa hanya gara-gara waris ini. Dan memang ternyata waris ini adalah ayat ke-11 dan ayat ke-12. Ternyata di ayat 10-nya ini bukan suatu kebetulan. Ternyata di ayat 10-nya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyinggung hal yang sensitif yang terkait dengan waris, yaitu masalah anak yatim. Betapa tidak, di ayat 10 Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan di ayat ke-10 sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang waris, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita bahwa innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, kata Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang dia makan, yang dia masukkan ke dalam perut, innama ya'kuluna fi butunihim nara, bukan makanan, bukan minuman, akan tetapi nara, api. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak dia akan dimasukkan ke dalam sa'ir, neraka yang menyala-nyala apinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kenapa ayat ini ditaruh sebelum masalah waris? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau melihat sekitar kita, betapa banyak tadi telah saya sampaikan orang-orang yang terzalimi gara-gara masalah waris ini. Anggap sajalah ketika ada pasangan muda-mudi yang telah menikah sekitar 3 tahun, padahal ini mereka orang-orang yang sangat kaya pebisnis seandainya. Mereka baru punya anak satu yang masih usia hampir 1 tahun lah kira-kira, anak laki-laki. Maka ketika sang suami yang masih muda ini meninggal, dia seorang yang kaya raya, seorang pengusaha, dia sudah tidak punya ayah lagi, sudah tidak punya ibu lagi, maka warisnya hanyalah istri dan anak laki-lakinya itu. Ingat, ketika ada anak laki-laki, saudara pun mahjub, terhalang dari masalah waris ini. Berapa haknya istri, berapa haknya anak laki-laki? Istri ketika tidak punya anak, maka dia punya hak 1/4 dari tinggalan suami. Akan tetapi karena dia punya anak, maka haknya hanya 1/8 saja. Sisanya bagaimana Pak Ustadz? Sisanya adalah punyanya anak asobah, karena anaknya laki-laki. Dalam hal waris tidak mengukur berapa usia seseorang, akan tetapi apa status orang ini. Dia adalah anaknya si mayit, anaknya seseorang yang meninggal tadi. Maka dia mendapatkan asobah, sisa dari bagian yang telah diambil oleh ibunya, yaitu 1/8. Anggaplah ketika hartanya 8 miliar, maka 1 miliar untuk ibunya, 7 miliar untuk anaknya. Akan tetapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kira-kira kenyataan yang ada seandainya hal seperti itu terjadi? Mungkinkah anak ini nanti ketika dia dewasa masih akan mendapatkan 7 miliar dari tinggalan ayahnya?
Wallahu a'lam. Bisa jadi mungkin dia baru berusia 5 tahun hartanya sudah habis. Ternyata pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling berpotensi zalim kepada yatim bukan orang lain, bukan orang jauh, bukan tetangga, akan tetapi orang yang terdekat dengan dia. Bisa ibunya, bisa pamannya, bisa kakeknya, dan yang lain sebagainya. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan ayat ini, dan setelah ayat ini Allah jelaskan ayat tentang waris. Setelah Allah jelaskan ayat tentang waris, Allah kasih apresiasi bagi orang yang menjalankannya, dan Allah ancam bagi orang-orang yang tidak mau menggunakannya. Karena itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita kembali kepada hukum-hukum yang telah Allah ajarkan, karena ini, waris ini sampai hari ini tidak pernah direvisi dalam hal agama. Akan tetapi banyak orang yang telah merevisinya dengan aturan-aturan mereka tersendiri. Mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.